يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Musallah Al-Barakah, akhirna fillah al-ustad Rusli Ahfaz mata'anallah bituli hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad. Juga kita niatkan semoga berkahnya majlis, jamaah kita yang kurang sehat, khususnya Ustaz Abdul Khalik, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Rumah tangga kita tambah berkah, rezekinya tambah banyak, anak-anak kita saleh salihah. Ala hadhihi niyyah wan niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, semoga hujan ini berkah untuk kita semuanya ya. Kita lanjut kemarin tentang ayat wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah.
Ya, itu ayatnya, dalilnya. Imam ini sahibul kitab mengambil penguatnya ya dengan ayat ini. Ya, kita baca dari judulnya ya, ammas salabatunya. Karena temanya itu. Kita naik 2 baris saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa amma as-salabatu fid dini, salabah. Adapun sebuah salabah, keteguhan ya, fid dini, di dalam beragama. Fahiya al-quwwatu fihi, yaitu kekuatan di dalam beragama. Wasabatu alaihi, kekokohan di dalam beragama. Wal ghairatu, ya ghirah, dan bukan naga ya, ghirah, dan kecemburuan untuk agama. Hatta yakula al-haqqa wa in kana murran, sehingga dia ya selalu mengatakan yang benar meskipun itu pahit, berat ya. Wala yakhafu fillahi laumatal la'in, dan orang-orang yang agamanya sudah kuat, sudah kokoh, sudah sabat ya, dia la yakhafu fillah ya, tidak takut dia ya, semuanya dia kerjakan karena Allah. Lau mata laim, meskipun orang-orang ya mencelanya, menghinanya. Wabidzalika wasafallahu ahibba'ahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wasafa, menggambarkan, mendeskripsikan ahibba'ahu, para kekasih-kekasihnya. Fi qaulihi, dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa yaqulul ladzina amanu, dan orang-orang yang amanu berkata, dan orang-orang yang beriman berkata, ahaula'il ladzina, hanya istifham, apakah mereka ini nih ya, orang-orang yang bersumpah karena Allah, jahda aimanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya ya, innahum, sesungguhnya mereka, lama'akum, bersama kalian, habitat a'maluhum ya, amal-amal mereka habitat, apa, sia-sia, fasbahu khasirin, maka jadilah mereka orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, man, barang siapa, yartadda, yang murtad, keluar dari Islam, minkum, di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, ya kelak Allah akan datang kepada satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Nah jamaah, kalau dilihat ayat ini, jadi yang kasih cinta itu Allah duluan ya. Allah kasih kita cicip rasa cinta sama Allah, barulah kita cinta sama Allah. Dan Allah yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, baru wahibbunahu, mereka cinta kepada Allah ya. Sedangkan kita cinta sama Allah ya, ngaku doang. Adillatin al mu'minin ya, bersifat lemah lembut ya, alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Aizzatin alal kafirin, sementara mereka tegas pada orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumatal la'in, dan mereka tidak takut ya, meskipun ya ada celaan, dihina, dicaci,
terus jalan terus menegakkan kebenaran, ya. Dzalika fadlullahi, itulah karunia Allah. Yu'tihi, Allah berikan, ya. Karunia itu mayyasha'u, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha alim, Maha mengetahui. Jamaah, ada orang-orang yang memang pelan-pelan Allah jauhkan dia dari pelajaran-pelajaran agama, ya, dari nasihat-nasihat agama, dibuat hatinya condong yang kayak yang lain aja, ya, dibuat jauh. Dan kenapa? Karena mereka di hatinya meremehkan agama itu, menganggap kecil ilmu, ya, menganggap kecil amal soleh, terus saja dia makin jauh dari rahmat Allah, ya. Ada pilihan ngaji, ada pilihan nonton bola, dia pilih nonton bola, itu milih itu, ya, dan lain sebagainya. Taib, mana pindah ya. Wa bidzalika wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Oleh karena itu Rasulullah wasafa, menggambarkan, mensifatkan. Siapa yang disifatin? Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepadanya. Faqala fihi, Rasulullah berbicara tentang sosok Umar bin Khattab. Kata Nabi, aqwakum fi dinillahi Umar, orang yang paling teguh, ya, di antara kalian dalam berpegang kepada agama Allah adalah Umar. Qauluhul haq, kata Nabi, pernyataan Umar selalu benar. Wa ma lahu minan nasi min sadiqin, asalnya wa ma lahu min sadiqin fin nas, ya. Umar tidak mencari teman, ya, di dalam sekian banyak manusia demi mengorbankan kebenaran, enggak. Ya, ada orang-orang, ya, karena kedekatan, ya, lupa datang yang hak jadi salah. Waqad kana radhiyallahu anhu min aslabil mu'minina fi dinillah, ya, dan adalah Umar radhiyallahu anhu min aslabil mu'minin, di antara orang-orang mukmin yang paling kokoh, paling kuat, fi dinillah, di dalam agama Allah. Wa asaddahum akhdan bihi, katanya, fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Dan Umar adalah orang yang paling tegas dalam apa, menyikapi kepada dirinya sendiri. Emang Umar salah, Umar salah. Karena Sayyidina Umar lagi pidato tentang, bicara tentang mahar, beliau ingin menaikkan nilai mahar, atau ada seorang wanita tampil, ya Amirul Mukminin, wahai presiden, gitu. Tidakkah kau ingat, dengar ayat Allah yang mengatakan seperti itu? Ya, langsung sama laqad sadaqat hadil mar'atu wa khata'a Umar. Wanita ini pendapatnya benar, Umar salah. Berani dia. Ya tamaya wa akhdan bihi fi haqqin nafsihi. Ya. Orang yang paling tegas dalam menyikapi dirinya, kalau dia salah, ya salah ngaku. Karena paling sulit dia salah, dia enggak ngaku salah. Malah batrul haq, dia terus mengambil argumen-argumen untuk membela dirinya. Itu sudah zalim banget tuh. Batrul haq, dosa besar. Saya salah, kata Umar, ya, hebat. Seorang pemimpin susah mengaku salah, ya. Ini berani banget Umar. Hatta sarat al-amthalu, katanya, tudrabu bihi fi adlihi, sampai-sampai, ya,
Ini Sayyidina Umar dijadikan apa? Perumpamaan, ya, contoh-contoh dikenang dalam apa? Dalam keadilannya. Kalau bicara adil, contohnya Umar, gitu. Dalam sejarah apa-apa Umar. Wa amruhu bil ma'ruf katanya, dan perkaranya, ya, dalam memerintahkan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa qiyamuhu katanya bil haqqi al qarib wal ba'id, dan keberaniannya kepada kebenaran, kepada yang katakanlah kepada orang-orang yang dekatnya tetap dia tegas, wal ba'id, sama orang yang jauh juga tegas, gitu. Ya, bagaimana Umar bin Amr bin As ketika menjadi gubernurnya Umar bin Khattab memerintah di Mesir, kan ada berita sedikit kurang enak langsung dikirim surat, kemudian tulang digoreskan lurus dengan pedangnya, kasih ini ke dia. Pemahamannya, kalau kau lurus kau akan mendapatkan rahmat Allah dan aku selalu mendukungmu. Tapi kau bengkok, wah, ya, buat turunin lo jadi gubernur. Pecat, ya, tegas sama yang jauh sama yang dekat. Ini berat emang kita, ya, karena kita sama yang dekat pala pilih, ya. Taib, jamaah dipahamin, ya, tegas, jangan baku, ya, tetap berilmu, ada rahmat, ada yang bijak, gitu, ya. Taib, jangan saklek. Radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah ridha kepadanya. Wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan semoga juga Allah ridha kepada seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tentang ketegasan. Sekarang wa ammar riqatu, tentang riqah, punya kelembutan hatinya, ya, alal mu'minin, atas orang-orang mukmin, ya, fa ayyakuna rahiman bihim, ya, jadi orang yang penyayang kepada sesama orang muslim, musfiqan, penuh dengan sifat kasih sayang. Makanya Bang Sapik itu kasih sayang, empatinya kuat itu, alaihim, kepada orang muslim. Wa dzalika min asyrafil akhlaq wa afdhalil khisal, ya, punya sifat lembut, kasih sayang, empatinya kuat, ramah, penyayang, itu merupakan katanya min asyrafil akhlaq, akhlak yang paling mulia, ya, wa afdhalil khisal, dan sifat yang paling baik, ya. Wabihi, ya, dan dengan sifat ini wasafallahu rasulahu faqala, Allah menggambarkan Rasulullah, ya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian siapa? Rasul, seorang utusan, rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, artinya dari tanah Arab, ya. Kalau sekarang ada orang menerjemahkan, kalau nyari ustadz enakan dari kampungnya sendiri, karena dia ngerti kebudayaannya, bahasanya nyambung, gitu. Orang Betawi misalnya datangin yang ini ngajak orang dari bahasa yang lain kan kurang enak, ya. Ini juga Nabi juga dari min anfusikum, ya, azizun alaihi, ini yang Nabi itu terasa berat sebetulnya, ya, atas mereka, ma anitum, apa yang mereka rasakan, deritakan. Harisun alaikum bil mu'minin,
Nabi itu sangat menginginkan ya kebenaran atas kalian. Bil mu'minina rauf rahim, pada orang-orang mukmin Nabi rauf, penyayang dan mengasihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Nah, orang-orang yang penyayang ya, dia pasti akan disayang oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Penyayang. Wa man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya rasa sayang, dia enggak akan disayang. Ya. Itu ada sahabat melihat Nabi mencium cucu-cucunya. Ya, dia bengong lihat Nabi, saya enggak pernah cium anak-anak saya enggak pernah cium cucu-cucu saya. Apa kata Nabi? Allah telah mengangkat sifat ya rasa rahmatmu di dalam hatimu, diangkat. Jadi ada orang-orang yang memang itu kasar bawaannya. Ya, sikapnya kasar, kata-katanya kasar itu. Diangkat ya. Enggak punya sifat belas kasihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Nabi juga bersabda, inna abdala ummati, katanya. Sesungguhnya ya, ini ulama-ulama abdal dikatakan ya. Wali-waliullah. Sesungguhnya ya, wali-wali abdal umatku, mereka la yadkhulunal jannata, mereka tidak masuk ke dalam surga bikathrati sholatin wala siyamin, karena sebab banyaknya salat dan tidak juga banyaknya puasa. Bal bisalamis sudur, tetapi karena lapangnya dadanya itu tuh, selalu memaafkan ya, penuh dengan cinta, kasih, rahmat, baik banget itu ya. Wasakhawatin nufus, dan jiwanya tuh dermawan gitu. Warahmati, dan penuh dengan sifat rahmat, kasih sayang, bikulli muslimin, kepada orang muslim ya. Kemudian qultu, aku berkata, ini kata muallif, wala yufham min hadza, ya, jangan dipahami dari hadis ini, annal abdala laysu bimuktharina minas salati wasiyam, bahwa para wali-wali abdal ini mereka tidak banyak dalam puasa dan salatnya. Bal kanu muktsirina minhuma, tapi mereka banyak tuh, salatnya banyak, puasanya banyak, ya, baca Qur'annya banyak, juga sifat rahmanya juga tinggi, empatinya juga besar ya. Ya, bal kanu muktsirina minhuma wa min ghairihima min a'mal salihah ya. Tapi mereka banyak banget ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli Quran, tapi juga hatinya baik banget ya, dengan segala amal-amal salehnya. Walakinna hadhil awsaf allati wasafahum biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qaddamathum ilallahi ya. Tetapi sifat-sifat yang Allah sifatkan mereka dengan sifat-sifat itu oleh Nabi disebut qaddamathum ilallahi, membuat mereka qaddama, semakin dekat kepada Nabi ya. Wa qarrabathum, amal-amal tadi itu yang disebutin itu membuat mereka tambah dekat kepada Nabi ya. Li fadliha wa syarafiha aktsaru min ghairiha min baqiyati amal salihah ya, karena keutamaannya, kemuliaannya yang besar daripada yang lainnya, min baqiyati amalin salihah ya, dari sisa-sisa amal-amal mereka yang salihah. Li'annaha min a'malil qulub, karena tadi rikun, punya rasa lembut, rahmah, kasih sayang, itu merupakan amal-amalan hati ya, aktivitas hati. Wa awsafis sarair, dan sifat-sifat ya bagian hati ya. Fafham, maka pahamilah. Wa alam annaha la tuzanu amal qulub bil a'mal jawarih, ketahuilah sesungguhnya tidaklah amal-amal qulub itu tuzan, ditimbang ya,
bi a'mal jawari, dengan amal-amal jawari, ya, fil khair wasyarr, dalam kebaikan dan keburukan, illa, melainkan batur jahu a'mal qulub rajahanan bayinan, ya, melainkan akan selalu menang amal-amal hati, ya, dengan kemenangan yang sangat jelas min a'mal jawarih, daripada amal-amal jawarih. Jadi kalau ditimbang Pak, amal zahir sama amal batin, ini tinggian amal batin, ya. Karena sebenarnya kalau batinnya baik melahirkan amal yang baik, batinnya buruk melahirkan amal-amal yang buruk, ya. Orang dulu selalu perhatian kepada hatinya, bagaimana memperbaiki hatinya. Kalau hatinya yang cakep melahirkan amal-amal yang cakep, hati yang jelek melahirkan amal-amal yang jelek. Idza sa'a zununuhu, artinya sa'a fi'luhu, apabila prasangkanya udah jelek, maka perbuatannya jadi jelek. Maka apa? Terus kita latihan riyadhah, membersihkan hati kita daripada amradul qulub, ya. Wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsirah, ya, bahkan lebih banyak lagi tuh, ya. Artinya kelebihan daripada amal-amal qulub. Wa min hadhihi al-haythiyati, ya, dan dari aspek ini fadala ahlut tasawuf, ya, ada kelebihan keutamaan bagi ahli tasawuf. Karena tasawuf lebih banyak perhatian kepada kajian-kajian hati. Al-mu'tannuna bi tazkiyatil qulub, mereka selalu perhatian dengan kebersihan hatinya. Wal muhtammuna bima yakhussuha minal awsaf wal amal salihah, dan mereka katanya lebih mengkhususkan tadi kajian-kajian qulub, ya, daripada awsaf wal amal salihah, ya. Ghairahum min tawaifil muslimin, ya, minal ubad wal ulama alladzina laysa lahum minal inayah bi amril batin. Selain mereka ada sekelompok orang-orang, baik itu dari kelompok ubad, al ibadah, wal ulama, para ulama fikih biasanya, ya, ulama hadis, tafsir, itu alladzina laysa lahum, ada orang-orang yang mereka tidak punya inayah, tidak punya perhatian bi amril batin, dengan masalah-masalah batin, ya. Maka enggak cukup kan fikih doang, harus juga tasawuf, gitu. Misluma li ahli tasawuf, seperti, ya, pada ahli tasawuf. Wal fadlu biadillahi, ya, dan keutamaan itu adanya di dalam kekuasaan Allah. Yu'tihi may yasha'u, Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Yang berikutnya warahmatu bil muslimin, rahmah, ya, punya sifat kasih sayang kepada orang-orang muslim. Ini merupakan amrun wajibun wa haqqun lazimun, ya, perkara yang wajib, yang hak, yang benar, dan yang semestinya, ya. Wahia bidu'afai, apa, dan berbuat rahmah, kasih sayang itu apalagi kepada orang-orang yang lemah, wal masakin, orang-orang miskin, wa ahlil balaya, orang-orang yang kena musibah, ya, kena bencana, wal masaib, orang-orang yang mendapat musibah. Aula wa aujab, itu lebih utama lagi dan lebih wajib lagi, ya, kepada sesama kita, ya, tetap baik, tapi kepada orang yang tadi itu lebih baik lagi, gitu, lebih utama lagi, karena mereka sangat-sangat membutuhkan. Qad ghalabat alaihi alqaswatu, katanya, wa naza'at min rahmah, kelewatan ya, lewatan. Waman lam yajid, soalnya dibaca lah kok nggak nyambung. Waman lam yajid fi qalbihi, dan orang yang tidak mendapatkan di dalam hatinya tuh, inda musyahadati du'afal muslimin, ketika melihat, menyaksikan orang-orang lemahnya orang muslim, wa ahlil bala, orang-orang yang dapat musibah, minhum, di antara orang Islam,
ya, tidak mendapatkan riqqatan wa rahmatan, di hatinya kagak ada rasa belas kasih sayang, ya, kelembutan, rahmat, fahuwa ghalizul qalbi, itu menandakan dia hatinya keras, ya. Tetangganya dengan musibah dia cuek aja, masa bodoh aja, ya. Artinya laisal muslim man lam yahtam bi umuril muslim. Bukanlah dianggap orang muslim kalau dia kagak punya perhatian sama sesama orang muslim. Tetangganya sakit butuh bantuan, dia masa bodoh amat, cuek banget, ya. Insyaallah di Tanah Koja ini kita selalu bersatu, ya, saling bantu, saling tolong. Itulah akhlak umatnya Nabi begitu. Baik. Qad ghalabat alaihil qaswah. Ya, qaswah, hati yang keras telah mendominasinya. Wa nazat minhu ar-rahmah, telah diangkat darinya rasa kasih sayang. Wala tanza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Wala tunza, bacanya. Wala tunza'ur rahmatu, dan tidaklah rahmat itu dicabut oleh Allah illa melainkan min syaqiyyin, dari orang-orang yang memang, ya, yang suka berbuat jelek-jelek, ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi bersabda. Fa in wajada ma dzalik, katanya, ani hadzal qasi, seandainya orang yang qasi ini, yang hatinya keras ini, mendapatkan fi nafsihi, dalam dirinya, takabburan, rasa takabur, sombong, wa anfatan, merasa keras lah, tinggi ego, wastinkafan, istinkaf egois, min mukhalatati ahli dhaif, daripada bergaul kepada orang-orang yang lemah. Bapak kaya misalnya, punya kedudukan, wah mainnya kalangan atas terus, kagak mau main kalangan bawah, ya. Min mukhalatati ahli dhaif wal miskinah wal miskinah minal muslimin, orang miskin orang muslimin, fasuhqan lahu wa bu'dan wa maqtan minallah. Maka, ya, akan jelek baginya dan menjadi jauh dan mendapatkan maqtan, marahnya Allah. Qad halla bihi mastaujaba min tardi an babillah. Sungguh dia halla, akan menempati dengan sikap tadi itu, keras hatinya, istaujaba min dia mendapatkan usiran an babillah, daripada pintu rahmatnya Allah, ya. Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin, dan mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang sombong, al mutanazi'in lillah, orang-orang yang menentang Allah, ya. Terus apa? Allah Ta'ala, ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, ini ya, man fi qalbihi, katanya, mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang di dalam hatinya, katanya, ada sebesar biji khordal, biji sawi, ya, daripada kesombongan, ya. Tapi sombong itu kagak bakal masuk surga, orang sombong. Orang tawadu, nah kata Imam Syafi'i, diantara duduk di majelis ilmu melahirkan orang-orang dari sombong menjadi tawadu, ya, keberkahan duduk di majelis ilmu. Wa minar riqqati, dan diantara hati yang lembut, ya, adalah khusyu'ul qalbi, hatinya khusyuk, wa kathratul bukai, dan banyak menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, ya. Wa dzalika wasfun atau wasfun syarifun, ilah gambaran yang sangat baik, yang sangat mulia, wa mas'a hamidun, dan upaya yang sangat
terpuji bihi, ya, dengan sifat khusyuk hati ini, wasafallahu anbiya'ahu, Allah menggambarkan para nabi-nabinya, wassalihin, orang-orang salih, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadaw wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Rahman, kharru, mereka langsung tersungkur sujadan, sungkur sujud maksudnya, wa bakiya, dan menangis, ya. Orang saleh dengar ayat itu langsung takut. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, ya. Dan mereka menyungkurkan wajah mereka, adqan itu wajah, yabkuna, menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan tambah lagi rasa khusyuknya sama Allah. Waqad alla alaihi salatu wassalam, ya, fi sab'atil ladzina yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Dan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyajikan, telah memberikan informasi lah di dalam 7 kelompok golongan orang-orang yang Allah berikan naungan fi zillihi, pada naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada naungannya. Siapa nih? Rajulan dzakarallaha, ya baca, khalian fafadat ainah, seseorang yang ingat Allah, ya bapak-bapak bangun malam-malam kan sepi tuh, istighfar, ingat kebaikan Allah, ingat dosa, fafadat ainahu, ya, kedua air matanya mengalir, nangis. Itu orang yang mendapatkan naungan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, kullu ainin bakiyatan yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah, kata. Kullu ainin, semua mata yang menangis pada hari kiamat, illa, melainkan, ya, ada mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi nanti pada hari kiamat orang menangis semua, kecuali orang yang matanya tuh, ya, di dunia dia selalu nangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat, yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang nanti di hari kiamat dia kagak nangis, mata yang dia malamnya berjaga, dia bertugas menjaga keamanan fi sabilillah, di jalan Allah, ya, yakni fil jihad, di dalam jihad, dia kagak tidur, ya, dia jaga matanya untuk menjaga keamanan. Itu juga mata yang nanti tidak akan nangis di hari kiamat. Wa kana al-buka'u al-khalisu min khasyatillahi azizan diddan, katanya, nangis yang betul-betul ikhlas karena takut kepada Allah itu azizan diddan, jarang sekali. Kalau jarang berarti harganya sangat mahal kan, ya. Hatta sara bihadhil manzilati minallahi, sehingga dia, ya, mendapatkan kedudukan kepada Allah ini, maka kasrati, katanya, bersama banyaknya man yabki minan nas, orang yang menangis di antara manusia. Jamaah menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, ada orang-orang yang sudah betul-betul dia, katanya, iya tadarrau, menangis sama Allah, doa, tapi belum juga dikasih nikmat oleh Allah, dia sholat, dia khusyuk, belum kasih. Terkadang dia dapetin dalam seminggu cuma sekali, itu udah betul-betul nangis tuh. Kita nggak pernah nangis-nangis, maksiat terus, hatinya nggak pernah kita klik sama Allah. Bahkan katanya sebulan kagak dapat, seminggu kagak dapat, ya. Jadi ada orang yang sholat, pak, hanya barit apa? Hatinya tuh sama kekasihnya udah nggak hangat lagi, hanya sekedar apa? Gerakannya doang lah, katakanlah ruhnya udah kagak ada, itu, ya. Dan Allah juga merasa, lalu sholatnya gerakan doang loh. Maka dikatakan kam
min musallin laisa lahu min ruku'ihi wa sujudihi ila ta'ab. Sama seperti bahasa puasa kan. Kalau puasa berapa banyak orang yang menahan lapar haus tapi nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena lisannya jelek. Jika berapa banyak orang yang berada di mihrab sholatnya, dia ruku, dia sujud, dia nggak dapat apa, capek doang. Kenapa? Hanya sekedar tunggang-tungging doang, ruhnya kagak ada. Itulah yang kata Syekh Abdul Qadir, dia orang munafik itu dia. Ente munafik ente katanya 3 kali. Kenapa? Di mulut doang bilang Allah Maha Besar, tapi di hatinya lagi sholat terbang mana-mana. Kadang cerita sendiri diikutin ya. Ya, nah itu kalau gitu katanya, kata Imam Ghazali menangis, caci dirinya. Ya nafsasu, ya Allah kenapa jiwa saya jelek banget ya Allah. Nah itu minta seperti dulu kita minta istri, minta mobil, minta rumah, itu biar nangis-nangis. Minta agar Allah hadirkan lagi nikmat khusyuk, ya kelezatan khusyuk, kelezatan dekat bersama Allah. Nah, itu nikmat-nikmat yang maknawiyah, batiniyah, baqiyah, ukhrawiyah. Ya. Taib, masih ada waktunya? Mana Pak Asem? Mana Pak? Hilang saya. Yang mana? Azizan jiddan. Oh ya. Nangis yang ikhlas karena takut sama Allah ini jarang sekali katanya. Hatta sara bihadhil manzilah minallahi ma kasati man yabki minan nas ya. Hatta warada anhu alaihi wasallam la yalujun naru katanya man baqiya min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi dar'i katanya. La yaluju ya. Neraka itu tidak la yaluju, tidak berkobar-kobar ya kepada orang yang menangis karena takut kepada Allah ya. Hatta ya'uda al-labanu, sehingga susu itu kembali ya fid dar'i, dari teteannya. Wa hatta yalujal jamalu, dan hingga onta itu apa? Onta itu yaluju, onta itu masuk fi sambil khiyat, di lubang jarum. Kan kagak mungkin tuh onta masuk di lubang jarum, saking kecilnya ya. Artinya tidak akan terjadi tuh semua, kecuali orang yang nangisnya takut karena Allah. Wa fi riwayah man kharaja min ainihi katanya mithlu ra'sidz dzubabi min khasyatillah, dan orang yang keluar min ainihi, dari kedua matanya, seperti kepala dzubab. Kepala apa? Kepala laler ya. Artinya keluar air matanya saking gede-gedenya tuh, saking takutnya kepada Allah. Waqad sawwa alaihi salatu wassalam bainal madma'i min khasyatillah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sawa, menyamakan antara air mata yang penuh min khasyatillah, daripada rasa takutnya kepada Allah, wa bainad dammi katanya yahraqu fi sabilillah, dan diantara darah yang mengalir di jalan Allah. Nah, di sini Allah memberikan kesamaan untuk keduanya punya keutamaan. Orang yang matanya penuh menangis karena Allah satu, dan orang yang menumpahkan jiwanya, darahnya ya perang di jalan Allah, itu merupakan orang-orang yang ahli surga. Wa warada, dan diceritakan dalam sebuah hadis ada ya, lau anna baqiyan baka fi ummatin katanya la rahimahumullahu bibukaihi, seandainya ada seseorang yang menangis
betul-betul nangis ya, dan dia berkenan tentang umat, dia mikir umat, nangis, niscaya Allah akan menyayangi mereka bisa dengan sebab nangisnya dia ya. Fatabayyana bima dzakarnahu annal bukaa katsirun. Jelas sekali kami telah menyebutkan bahwa menangis itu banyak ya. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillah faqat min bukai qalil. Dan sesungguhnya orang yang karena takutnya sama Allah saja itu nangisnya sedikit katanya. Fabki min khasyatillah, maka menangislah karena takutnya kepada Allah. Fa in lam tabki fatabaka. Kalau kagak bisa menangis, maka latihan biar bisa menangis. Dibuat-buat nangis gimana, Pak? Biar kayak kita gini ya. Bawa jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau depan Ka'bah itu minta ampun, lalu menangis. Ustaz, saya nggak bisa nangis. Tabakau, belajar nangis agar hatinya lembut. Nah, kapan lagi katanya? Katanya, ya betul-betul biar bisa menangis, ya biar hatinya lembut gitu. Dulu ada jamaah wartawan, Pak Kiai, ini saya wartawan, saya jarang nangis itu. Anak saya ada tuh di DPR katanya, orang dewan, iya Pak. Saya sulit nangis katanya. Saya nulis apa aja, tapi di Ka'bah ini saya menangis katanya. Ya, saya ingat ajaran Kiai suruh nangis, saya nangis, ingetin semua kesalahan, dosa, semua yang saya tulis saya nyeselin, semua saya nangis. Saya janji saya mau bawa anak-anak saya Kiai, saya mau ajak ke sini untuk menangis depan Ka'bah. Ada jamaah begitu. Ya, azan ya. Allah. Ya, malam ini bapak-bapak nangis ya. Ya, nangis saya dua. Nangis bersyukur sama Allah, bukan nangis nggak baik nyambuk, bukan. Nangis bersyukur sama Allah atas semua nikmat-nikmatnya nih ya. Kita ini baru di bulan Januari ya, masih di awal tahun. Betapa banyak nikmat yang dulu setahun penuh itu kita syukurin, terus nangis semua. Yang baik minta maaf biar dijaga, biar terus imdad yang dapat lindungannya. Kemudian bersyukur dan nangis ya. Apa tadi pertama? Yang pertama apa tadi? Ya, yang tahun yang lalu yang bagus ada, bersyukur. Nah, jika ada yang jelek-jelek, nangis dah. Nangis saja. Ingat itu ya. Nangis ingat dosa. Nangis ingat salah, mengharapkan rahmat Allah. Ya. Nanti pagi-paginya beda lagi tuh nanti. Bapak-bapak punya hati baru. Udah siap dapat lagi rahmat-rahmat, siap menerima kemuliaan Sya'ban, siap menerima kemuliaan Ramadan, ya, dicuci juga. Jadi hati kita juga perlu dicuci dengan istighfar, ya, dengan baca Quran, dengan nasihat-nasihat para salihin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jamaah sekalian, semoga kita selalu dalam kasih sayang Allah, dalam bimbingan Allah ya. Kita selalu dimenangkan nafsu kita nih ke dalam kebaikan gitu, ke dalam rahmat Allah gitu. Jangan kita dilalaikan jatuh dalam maksiat dan dosa. Apalagi kita sudah seumuran begini, biar tambah dekat. Kata Syekh berkata apa? Orang yang lalai, udah saatnya Anda bangun. Orang-orang yang tidur, udah saatnya Anda bangun. Udah mulai melek. Siapkan dirimu, barangkali besok atau lusa engkau dipanggil oleh Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma rzuqna qalban khasyiatan, qalban bakiyatan bil manam,
wa qalban rahiman bi ummati Rasulillah, wa qalban layyinan, wa qalban mubinan, wa qalban wasi'an, wa qalban rahiman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.